Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yenvita Pali dengan NIM 1803030005, jurusan Sosiologi semester 7. Pada saat ini, saya akan menampilkan sebuah video sebagai tugas dari mata kuliah kajian seminar dan masalah-masalah sosial untuk pertemuan yang ke-9 dengan judul buku Melawan Tajam Putih Latar Belakang. Baik, di sini saya mengambil salah satu submateri yaitu organisasi dalam katalog dan klasifikasi. Sebelum saya menampilkan videonya, di sini saya akan menjelaskan apa itu katalog dan apa itu klasifikasi. Baik, katalog berasal dari bahasa Latin katalogos yang berarti daftar barang atau benda yang disusun untuk tujuan tertentu. Sedangkan klasifikasi yaitu kata terapan dari bahasa Belanda classificat yang sendirinya berasal dari bahasa Prancis classification. Istilah ini menunjuk kepada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan. Ketika Du Bois dan Murray menyusun bibliografi mereka pada pergantian abad, koleksi Milky yang masih ada jumlahnya sedikit, dengan kelangkaan kumpulan materi, pembuat daftar awal membangun koleksi dalam teori oleh awal 1930-an. Kumpulan perpustakaan negro baru yang terus berkembang menyimpan koleksi dan kepemilikan di gudang terbesar ini di Fix, Hampton, dan Universitas Howard, serta di perpustakaan umum di Harlem dan Chicago, melebihi kapasitas organisasi formulir. Untuk mengelola koleksi, mereka menghadapi ekspansi. Pustakawan tidak membutuhkan bibliografi statis rapis, tetapi pagar yang dapat dipindahkan. Cara untuk mengatur dan membuat navigasi menjadi sulit. Kumpulan objek yang dipertaruhkan dalam pengaturan mereka adalah aksesibilitas, materialitas, dan masa depan lokasi. Apa yang akan pembaca cari dalam materi ini? Sekarang dan beberapa dekade kemudian, cara membuat grup teks yang berubah merespon pertanyaan pembaca. Dalam menjawab pertanyaan seperti itu, pustakawan beralih dari enume terhadap organisasi, dari survei ke sistem. Sistem-sistem itu tidak hanya membutuhkan daftar, tetapi juga struktur pengarsipan. 3 arsitektur dimensional dengan banyak titik masuk dan koridor untuk mengarahkan pembaca dari satu item ke item lainnya, atau yang sekarang kita sebut database. Sekitar tahun 1930, file kartu indeks dan di perpustakaan bentuk spesifiknya adalah katalog kartu. Datanya termasuk judul, otoritas, nama, dan panggilan angka, semua bagian dari skema informasi sekaligus relasional. Yaitu mengartikulasikan sambungan antara objek yang berbeda, dikodifikasi atau dapat dioperasikan oleh banyak orang, dan dapat diskalakan atau mampu memasukkan penambahan selamanya. Struktur ini mengajak mereka membaca bahkan kurang dari bibliografi,
karena katalog mendorong pencarian daripada teliti. Hal ini dapat menghasilkan kumpulan informasi dalam menanggapi masukan tertentu, tetapi mekanisme dan referensi sialang yang mendorong fungsi pencariannya tetap ada tersembunyi di balik laci yang hanya berlabel. Bibliografi setidaknya mengumumkan kategorinya yang dibuat oleh katalog, menghasilkan tindakan penyelidikan. Bertentangan dengan rasa malu yang tampak ini, bagaimanapun urutan alfanumerik dan prosa terpotong pada kartu katalog mewakili hierarki yang diperebutkan informasi untuk membingkai buku-buku negro. Dalam menetapkan judul mata pelajaran dan kelas angka ke objek dalam koleksinya, pustakawan membentuk kosakata untuk menuliskan ide-ide hitam dan menentukan bagaimana atau apakah pembaca akan menemukan perjalanannya ke sebuah teks. Tetapi mereka tidak membuat keputusan seperti itu dengan tanpa batas otonomi. Untuk setiap entry katalog mencerminkan landasan protokol bersama praktik perpustakaan Amerika, dari perangkat keras standar seperti kartu dan lemari hingga struktur data seperti judul subjek Library of Congress dan Decimal Dewey. Setiap tindakan katalogisasi kemudian terlibat dengan matriks aturan. Untuk pustakawan koleksi negro, marginalitas kegelapan dalam matriks ini dipolitisasi setiap contoh penomaran, penamaan, dan pengarsipan. Dalam klasifikasi Decimal Dewey, angka 326 perbudakan dom dan emansipasi tidak cukup rinci untuk mengakomodasi koleksi sejarah hitam, sistem pengetahuan universal Dewey di daerah-daerah tertentu. Angka 642 misalnya menyajikan meja dan menghibur memiliki tempat yang ditentukan. 642,55 untuk karya yang menggambarkan rencana makan di Universitas Harvard. Menyajikan meja dan menghibur adalah faktanya 2 kali lebih detail dari perbudakan. Perbudakan dan emansipasi yaitu sepintas dibagi menjadi 10 subkategori yang luas. Untuk koleksi dengan ribuan karya tentang perbudakan, 326 menghasilkan hambatan material dan epistemologis memadati banyak judul yang tidak disortir di sekitar 1 nomor kelas. Di Howard Dorothy Porter diperbesar 326 10 kali lipat, membuka lebih dari 100 nomor kelas untuk menggambarkan sejarah perbudakan, perlawanan budak, dan kebebasan ekspansi dan kebebasan. Ekspansi seperti itu tidak bisa untuk perpustakaan dengan kepemilikan khusus, tetapi masalah klasifikasi yang dihadapi oleh koleksi Afrika Amerika tidak hanya tentang kedalaman dan tidak dapat diselesaikan dengan menambahkan desimal saja karena pengkabelan. Dewey mendefinisikan kegelapan dengan cara yang bertentangan dengan organisasi. Prinsip Nizing, perpustakaan hitam, di antara keganasan pustakawan yang membutuhkan kosakata yang lebih luas untuk mengelola kepemilikan mereka dalam beberapa dekade, kemudian beralih ke Library of Congress judul subjek atau LCSH, sistem standar, istilah yang dikelola secara federal untuk membuat katalog oleh penulis dan subjek.
Sistem LCSH adalah alat yang andal untuk mengetahui apakah akan mengajukan buku di bawah perempuan negro atau perempuan, tapi itu terbukti tidak cukup untuk mengikuti perkembangan keprihatinan hitam budaya cetak.